Tuhan adalah jalan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan bahwa Yesus adalah jalan. Ya. Artinya kalau Yesus dikatakan sebagai jalan, maka artinya di situ Yesus adalah solusi, ya. Kalau orang dia ada di satu tempat, dia tersesat di tempat itu, maka yang dia butuhkan adalah jalan keluar. Yang dia butuhkan adalah jalan yang menuntun dia lepas daripada kesesatan yang terjadi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, yang namanya orang tersesat, dia tidak tahu harus melangkah kemana. Dia nggak tahu ujungnya, dia tidak tahu pangkalnya. Dia hanya muter-muter di tempat itu karena dia tidak tahu bagaimana dia harus berjalan. Nah, kalau kita sadari di dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebenarnya kita dalam situasi dan kondisi seperti ini, tidak ada jalan, ya. Ada masalah-masalah, ada persoalan-persoalan yang rasa-rasanya tidak ada jalan, tidak ada pertolongan, ya. Jadi kalau boleh saya katakan, ketika kita sudah suntuk sampai kepada situasi, sampai kepada kondisi rasa-rasanya tidak ada jalan, maka artinya yang harus saudara lakukan adalah diam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang menarik, ada satu kisah, ya. Bagaimana dia adalah seorang petualang, kalau boleh saya katakan, sampai akhirnya dia tersesat di dalam gua. Dia tidak tahu dia harus keluar melalui sisi yang mana, karena ada banyak jalan di dalam gua itu, dan yang dia lihat semuanya tertutup. Sampai akhirnya dia melihat ada seekor serangga, dan dia lihat bahwa serangga itu berjalan dan melalui sebuah celah, dan serangga itu tidak nampak lagi. Jadi artinya serangga itu sudah mendapatkan jalan dan dia keluar. Dan setelah dia tahu akan hal itu, maka dengan semangat dia mulai membongkar tumpukan batu yang tertutup itu, dan benar dia menemukan jalan keluar. Di dalam kehidupan kita seperti saya katakan tadi, ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Dan ulang kali firman Tuhan mengajak di dalam kehidupan kita bahwa Yesus adalah jalan yang tidak pernah kehilangan arah, ya. Kita ingat yang dialami oleh janda yang ada di Sarfat. Mengapa firman Tuhan menunjukkan tentang keberadaan janda yang ada di Sarfat? Karena janda di Sarfat pada saat Elia berjumpa dengannya, janda di Sarfat ini sedang mengalami yang namanya buntu jalan, yang namanya tidak ada pertolongan lagi yang bisa diandalkan, ya. Firman Tuhan menuliskan bahwa janda ini sudah habis semua barangnya, dan panas masih terjadi di tempat itu, dan tidak ada sesuatu yang bisa untuk dimakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Elia datang pada saat yang tepat, karena Elia memang diperintahkan Tuhan. Tanpa kita sadari, sebenarnya di dalam kehidupan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan selalu memonitor di dalam hidupnya, sehingga Tuhan tahu kapan, di saat-saat yang bagaimana orang-orang percaya ini membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan. Jadi pertolongan itu sepertinya tiba-tiba, pertolongan itu sepertinya ajaib, ya. Seperti yang pernah saya saksikan,
ketika ibu saya dioperasi di Solo beberapa waktu yang lalu dan membutuhkan biaya untuk kekurangannya itu kurang lebih hampir sekitar 25 juta. Dan jujur pada saat itu saya sudah tidak ada dana lagi, ya. Saya malam-malam ketika istri saya SMS, saya berdoa. Saya tidak tahu saya harus ngomong apa sama Tuhan, tetapi saya berdoa dan saya menangis. Tiba-tiba Tuhan gerakkan saya untuk SMS satu anak Tuhan yang ada di luar kota, ya. Malam itu juga nekat, saudara, kalau boleh saya katakan, karena jamnya itu sekitar jam setengah 12, saya SMS, kemudian jam 12 dibalas. Dan balasannya puji Tuhan, berapa yang dibutuhkan nanti ditransfer. Dan pada saat itu betul apa yang menjadi kebutuhan daripada biaya operasi ibu saya tercukupi dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, janda di Sarfat pada saat Elia bertemu dengan janda di Sarfat, janda di Sarfat ini kalau boleh saya katakan dia sedang mengalami satu kondisi yang sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan, ya. Janda ini katakan dia hanya punya tepung segenggam dan punya minyak sedikit. Tetapi Elia berkata, buatlah lebih dahulu untukku baru untukmu. Kalimat ini menarik. Mengapa Elia justru meminta untuk dibuatkan lebih dahulu untuknya, baru kemudian untuk janda ini? Mengapa Elia tidak memerintahkan buatlah lebih dahulu untukmu, baru kemudian untukku, tetapi buatlah lebih dahulu untukmu, baru untukmu? Bapak Ibu Saudara, di sini kita boleh belajar bahwa di dalam situasi-situasi yang sulit seperti itu, mengandalkan Tuhan itu adalah prioritas. Menjadikan Tuhan nomor satu itu adalah prioritas, ya. Ketika saya di Ternate tahun berapa itu, waktu masih kuliah itu tahun 93, ya 93, 94 saya lulus 93. Nah, ketika di Ternate saya mempunyai dana, kalau boleh saya katakan saat itu dana itu sudah tinggal itu, ya. Artinya kalau pulang ya tidak tahu nanti ditambah dari mana. Saya tidak bilang, saya hanya bilang dengan teman-teman doa ya, dananya kurang. Waktu itu saya pergi dengan 3 orang teman. Nah, ketika ibadah, tiba-tiba Tuhan menggerakkan saya, berikan uangmu untuk persembahan. Karena pada waktu itu yang pernah saya saksikan dulu, ada seorang ibu dari pedalaman Halmahera. Dia bersama dengan anaknya pelayanan di sana dan tidak pernah melihat ini ya, truk. Mereka kalau katakan auto besar, ya. Jadi setiap kali melihat truk itu anaknya menangis karena dia seperti melihat monster begitu. Dan pada saat itu hamba Tuhan di sana memberi pengumuman yang tergerak untuk membantu pelayanan di Halmahera. Dan pada waktu itu dengan apa yang saya punya, jadi itu memang betul-betul seperti persembahan seorang perempuan yang mempersembahkan sepeser, ya, sepeser uangnya dan dia tidak punya apa-apa lagi, dia persembahkan. Dan Tuhan katakan persembahan yang dipunya oleh perempuan ini adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, pada saat itu saya tertantang. Apakah saya sungguh-sungguh berani untuk menjadikan Tuhan itu yang pertama dan yang terutama? Akhirnya kemudian saya berikan persembahan itu. Dan kemudian setelah selesai ibu itu bersaksi, saya dipersilahkan khotbah, ya. Itu khotbah saya di Ternate pada saat itu tuh gereja yang paling besar. Dan saya tanya kepada, kemarin ketemu dengan adik saya Lise, dia katakan sekarang yang di sana anaknya, puji Tuhan, saya bilang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika selesai khotbah, saya diantar oleh salah seorang jemaat. Ternyata dia kepala, kalau tidak salah dulu ada yang namanya Bank Dagang BDNI atau bank apa, pokoknya bank dagang, sudah melebur jadi mandiri.
Dan ketika pulang sampai di rumah, bapak ini memberikan saya sebuah amplop dan saya terima. Bapak ibu saudara yang luar biasa, ketika saya buka di dalam nama Tuhan Yesus, ternyata yang ada di dalam amplop itu lebih besar, lebih banyak, dan bisa mengantar saya sampai ke ujung pandang. Ya, nanti dari ujung pandang sudah itu terserah, berdoa lagi bagaimana nanti Tuhan tolong. Dan itu sampai di ujung pandang. Dan kemudian di ujung pandang saya sempat menghubungi salah satu adik tingkat saya dan kami bertiga kemudian dijemput dan kami berada di sana sampai ketemu dengan keluarga ini ya, Mami Bunlim, saudaranya Mami Bunlian yang paling kecil. Mami Bunlim dulu dia ada usaha pabrik sandal yang ada di ujung pandang, dan saya di sana selama beberapa hari dan akhirnya pulang. Kalau kita mau melihat di sini, cara Tuhan tidak pernah terpahami dalam kehidupan kita, cara Tuhan tidak pernah terselami di dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita sungguh-sungguh berserah kepadanya, pertolongannya itu selalu tepat pada waktunya. Nah, ketika janda ini berhadapan dengan Elia berkata, "Bu, buatkan lebih dahulu untukmu dan baru untuk anakmu." Bapak ibu saudara, janda ini tidak membantah. Dia hanya bilang, dia hanya punya tepung segenggam, hanya punya minyak sedikit. Elia hanya berkata, "Buat lebih dahulu, kerjakan lebih dahulu." Dan janda itu pergi di dapur. Nah, Bapak ibu saudara, Tuhan bekerja tanpa kita lihat. Tuhan menolong tanpa kita tahu. Tetapi yang kita bisa nikmati itu adalah hasilnya. Seandainya waktu itu janda ini berdebat dengan Elia, mana mungkin minyak sedikit, tepung sedikit itu bisa membuat kenyang Elia, bisa membuat kenyang janda ini, bisa membuat kenyang anaknya. Janda ini tidak pernah berpikir macam-macam. Ketika melakukan apa yang Tuhan perintahkan, menurut itu lebih baik. Ya, janda ini melakukan. Nah, Bapak ibu saudara, dari tepung yang segenggam minyak sedikit itu dibuat adonan dan diberikan kepada Elia. Artinya janda ini secara manusiawi, dia sudah tidak punya lagi makanan. Tidak ada lagi tepung, tidak ada lagi minyak. Elia berkata, "Sekarang buatlah untukmu." Mungkin kalau kehidupan kita nggak ada iman, mungkin kita bilang, apalagi yang dibuat, yang dibuat sudah kamu makan. Nah, Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pikiran kita bukan pikiran Tuhan, jalan kita bukan jalan Tuhan. Akhirnya janda ini pergi ke dapur. Yang luar biasa, minyak dan tepung itu masih ada. Minyak dan tepung itu ada. Dibuat ada lagi sampai 3 tahun. Jadi kalau boleh saya katakan, setiap hari itu makan 2 kali, itu kira-kira untuk 3 orang itu entah berapa kilo ya tepungnya. Dan itu terus ada sampai 3 tahun. Nah, di sini kita melihat ketika kita berserah kepada Tuhan dan percaya kepada caranya Tuhan, maka pertolongan itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada di antara kita berserah, ada di antara kita berserah kepada Tuhan, tetapi kita tidak berani untuk melangkah, tidak berani untuk berjalan di dalam pimpinannya Tuhan. Kita masih seringkali berpikir, engkau kayak ngono, engkau kayak ngene. Itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita benar-benar dalam keadaan nadir, benar-benar dalam keadaan kosong, benar-benar dalam keadaan tidak punya. Tetapi satu hal, percayalah, kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita pada saat-saat yang tidak mungkin, pada saat-saat mustahil, Tuhan nyatakan kuasanya untuk memberkati di dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara, gereja ini dibangun bukan dengan kekuatan manusia.
Tetapi gereja ini dibangun dengan kemurahan Tuhan. Yang pertama ini, tingkat ini dengan yang ini kalau tidak salah sekitar tahun 87 ya. Gereja ini mungkin sudah dibongkar 3 kali atau 4 kali, renovasi 3 kali atau 4 kali sampai dengan tahun yang 95 itu yang ada balkon yang di depan itu biayanya waktu itu mungkin kalau di waktu itu biaya waktu itu kurang lebih sekitar 1M. Mungkin kalau sekarang sudah lebih. Nah, ada satu hal yang luar biasa. Tuhan memberkati itu luar biasa. Tuhan memberkati jemaat-jemaat itu luar biasa. Ternyata Tuhan punya maksud bahwa dengan berkat itu ada satu proyek Tuhan yang Tuhan memang siapkan untuk di dalam kehidupan jemaat itu boleh melakukannya. Dan saya lihat yang namanya pasir itu karena tidak ada lagi tenaga yang nurunkan, saya dengan Pak Paul yang dikerek itu nurunkan pasir 1 truk. Jadi itu biasa. Pernah suatu saat saya nurunkan semen itu 1 truk. Itu kalau diesel begitu, saya turunkan dari truk sampai saya taruh di lantai di kamar nomor 1 depan itu. Saya besoknya pagi saya tidak bisa tegak saudara, karena ngangkat semen itu. Tetapi itu semuanya oleh kemurahan Tuhan dan ada sampai dengan hari ini. Jadi di sini kita boleh melihat bahwa kalau Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan sebagai jalan di dalam kehidupan kita, maka yang mustahil itu bisa nyatakan. Yang tidak mungkin itu bisa Tuhan adakan. Sampai semuanya ada bagi kemuliaan dan kebesarannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikut kita mengingat perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Sebenarnya dari Mesir ke tanah perjanjian, kalau lewat seperti hari ini antara Mesir sampai ke Israel itu bukan hal yang sulit karena hanya melewati jalan darat. Tetapi ini justru bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan melewati Laut Teberong. Ya, Musa diperintahkan oleh Tuhan, kamu harus melewati Laut Teberong, dan nanti masuknya itu mungkin kalau sekarang itu sampai di Yordania. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan hanya berkata, aku menyertai engkau. Ya, bangsa Israel berjalan dan Tuhan menyertai dengan tanda ada tiang awan dan tiang api. Selama tiang awan, tiang api itu ada, artinya Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, maka Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh kehidupan orang percaya. Bangsa Israel ketika berjalan, mereka menghadapi Laut Teberong dan mereka tidak meneruskan perjalanan, mereka berhenti sejenak di depan Laut Teberong. Tetapi tiang awan dan tiang api itu ada. Artinya di tengah-tengah istirahat mereka, Tuhan tahu, Tuhan ada, Tuhan menyertai. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa bangsa Israel tidak mau melihat tiang awan dan tiang api? Saya kalau mau katakan bangsa Israel tidak ada iman. Ya, ketika bangsa Israel tidak mempunyai iman, dia tidak melihat penampakan tiang awan dan tiang api. Sehingga mereka berkata kepada Musa, Musa, mengapa engkau bawa kami untuk mati? Biarlah kami ada di Mesir, karena di sana ada banyak makanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sana dan Tuhan katakan kepada Musa, besok angkat tongkatmu. Maka ketika Tuhan tidak menyatakan kepada Musa bahwa laut itu akan terbelah, tetapi hanya memerintahkan kepada Musa, angkat tongkatmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika esok di hadapan orang banyak, tongkat itu diangkat oleh Musa. Tuhan buat Laut Teberong itu menyibak, ya, tersibak airnya ke kanan dan ke kiri, sehingga di jalan itu ada jalan yang kosong, sehingga bangsa Israel melewati tanah yang kering sampai ke tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ada banyak kali di dalam kehidupan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, kecemasan kita menutupi mata kita melihat ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada Immanuel yang bersama-sama dengan kita. Mari kita mau tanggalkan yang menutupi mata kita. Kita mau cuci wajah kita supaya tidak ada lagi yang menutupi mata kita, supaya kita bisa melihat ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kita ingat pengalaman daripada Elia ya dengan Gehazi ketika dikepung oleh tentara. Gehazi tidak tahu bahwa ada malaikat Tuhan yang menyertai mereka, dan Elia meminta Tuhan untuk mencelekkan mata daripada Gehazi dan dia boleh melihat ada tentara yang jumlahnya begitu luar biasa menyertai, melindungi atas kehidupan mereka. Saya kadang tidak pernah habis pikir, ya, ayah saya yang disaksikan oleh beberapa orang yang saya kenal dan saya tahu bagaimana ketika beliau pelayanan, orang tidak melihat, tetapi ayah saya begitu yakin. Seperti salah satunya yang pernah saya saksikan, menurunkan orang yang naik di pohon beringin di Jalan Kadipaten di Semanding. Itu di balai desa itu ada pohon beringin, tetapi sekarang sepertinya sudah dipotong. Itu dulu tinggi sekali, dan di sana pernah ada seorang anak itu naik ke atas, ya. Ini pegawainya tukang gigi yang ada di Panglima Sudirman. Anak itu naik ke atas, dan akhirnya tante itu karena jemaat, dia datang kepada ayah saya dan minta tolong. Waktu itu masih ada bis gereja dan kita pergi ke sana rame-rame naik bis, ada sekitar 8 kalau enggak 7 orang. Lalu kemudian ayah saya di sana dan kita sama-sama berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika ayah saya berdoa, ayah saya hanya berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan, tidak tahu namanya itu siapa, lupa saya, turun. Dan tiba-tiba anak itu seperti tidur, dia bangun lagi. Dahannya itu kecil satu jari begini, tapi dia pakai untuk tidur. Dia mulai turun dari pohon beringin yang besar itu pelan-pelan, kemudian sampai ke bawah, dan dia turun dan oleh ayah saya dipegang, lalu kemudian dia baru sadar. Lalu kemudian ditanya, "Loh, kowe mau tondi?" Pulau Wau saking peken, dia bilang di dalam penglihatannya dia ada di pasar, dan ketika di pasar itu dia dikurungi, ya, ditutupi dengan kurungan, dia katakan, sehingga tidak bisa kemana-mana. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang tidak melihat apa yang sebenarnya ada di sekeliling ayah saya, ya. Sampai pada suatu waktu ada yang bersaksi bahwa dia melihat ayah saya dikelilingi dengan pasukan malaikat surga begitu banyak, dan itu menunjukkan bahwa ayah saya sehari-hari dalam pelayanannya tidak pernah sendiri. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita, tidak hanya menyertai, tetapi selalu siap untuk menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sudah katakan, akulah jalan. Yang namanya di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Yang namanya di dalam Tuhan tidak ada yang namanya salah jalan. Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya kesasar. Tetapi yang ada di dalam Tuhan adalah jalan keluar dan pertolongan. Itu yang kiranya senantiasa boleh kita percayai untuk terjadi di dalam kehidupan kita, dalam segala hal yang kita hadapi. Kita percaya Tuhan Yesus selalu menjadi jalan. Tuhan Yesus selalu menjadi pertolongan untuk menolong dan memberkati kita sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan.